Ya, selamat siang semuanya. Buat seluruh mahasiswa simulasi proyek arsitektur dan juga studi keprofesian, kayaknya ada yang beberapa dari studi keprofesian. Terus juga ada Pak Emmanuel sebagai Kaprodi. Selamat siang Pak M. Pak Kaprodi, Pak. Oh ya. Wakil. Ya, wakil. Yeah. Prodi, maaf. Lupa. Pak Anex nggak ada ya soalnya. Mungkin tadi sebagian kita sudah cerita tentang background-nya Pak Saladin gitu ya. Dan mungkin kita bisa langsung mulai aja kali untuk presentasinya. Silakan Pak Cali. Oke, ini berapa pesertanya ini? Sekarang ini ntar loh. Kayaknya ini ya di mana ya? Kayaknya hampir 70-an kayaknya. 75-an. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat buat Anda dan siang. Oke, ini saya sebenarnya diminta oleh sahabat saya Dana nih untuk mengisi acara ini sebenarnya gitu ya. Kuliah sebenarnya bagian dari mata kuliah ya, Dan ya? Ya, bagian dari mata kuliah, cuman kita jadiin kuliah tamu untuk 3 kelas sekaligus gitu, ya. Pak Cali. Thank you. Oke. Sebenarnya briefnya memang sulit sekali kalau menurut saya ya, briefnya sangat sulit sekali karena kita seringkali dalam ini kan jadi ceritanya adalah simulasi atau apa ya namanya ya, memberi gambaran kepada teman-teman gitu ya, sharing dalam dunia praktek gitu ya, dalam dunia praktek yang sesungguhnya sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu ya, pada dasarnya seperti itu. Namun seringkali ini kesulitannya praktisi adalah menceritakan ulang sebenarnya ngapain sih selama dunia praktek gitu ya. Ini agak kesulitan gitu. Lalu kemudian kesulitannya sendiri karena dapat dipandang dari berbagai macam sisi gitu ya. Kita nggak tahu fokusnya ke arah mana. Apakah kita lagi ngomongin proyeknya sendiri, apalagi ngomongin bagaimana melaksanakan proyeknya, ketemu kliennya gitu. Jadi bisa jadi 2 jam untuk satu kategori, untuk satu karakter bangunan saja atau satu proyek saja gitu, bisa jadi nggak cukup sebenarnya gitu ya. Jadi saya rasa dalam kesempatan ini saya juga akan membagi 3 bagian gitu ya, 3 bagian gitu. Kaitan Ini Pak Cali punya putus atau saya? Koneksinya putus Pak kayaknya. Kita tunggu sebentar ya. Ini internet hari ini parah karena ternyata ada jalur yang putus kita di Indonesia ini. Jadi kacau. Yang punya XL sama Indosat tuh yang babak belur. Katanya, saya nggak tahu juga. Cuman ini kalau ya mestinya Pak Cali nggak tahu saya pakai apa dia. Coba saya hubungin ya. Ya, beliau lagi reconnection. Biasa. Maaf.
Sorry banget. No problem. Kang, memang Sorry, Pak. ini soalnya memang kan kabel bawah lautnya ada yang putus tuh. Jadi Oh, memang ada gitu. beberapa yang jalur internetnya kalau pakai Indosat sama XL kalau nggak salah itu pasti babak belur katanya. Oke, saya Telkomsel tapi babak belur juga. Oke, saya coba Ternyata. di videonya saya matikan just in case membantu ya. Ya. Just in case membantu. Oke, tadi saya sampai cerita saya akan coba bagi jadi 3 bagian. Lalu kemudian, tapi saya akui kaitan di antara 3 bagian tersebut tidak smooth gitu ya. Jadi paling tidak saya berharap gitu ya, karena sudut pandangnya bisa berbagai macam gitu ya, bisa berbeda-beda. Saya berharap sekali sahabat saya Dana membantu dalam bentuk Q&A gitu ya, mengarahkan supaya lebih tepat sasaran kepada yang dimaksudkan gitu ya Mas Dana ya. Ya, siap. Tenang aja, Pak. Oke. Saya coba langsung share dulu ya screen saya. Sudah bisa share. Sebentar. Udah belum? Udah keluar. Thank you. Keluar ya. Sebentar. Bisa di full screen aja. Gambarnya nggak di tengah soalnya. Nah, thank you. Oke. Sip. Ya, sudah di tengah sekarang. Bentar. Udah di tengah ya gambarnya ya? Ya, sudah. Oke. Sebentar, saya malah kehilangan ini saya. Sebentar ya. Oke. Gambar masih tetap sama ya? Masih. Oke. Sip. Jadi ini gambaran pertama saya gitu ya. Saya ingin menggambarkan memang yang sulit itu adalah kemudian membuka apa yang ada di isi di kepala lalu kemudian menceritakan kembali, kadang-kadang menjadi sangat repot gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara project gitu ya, kita bicara adanya tahapan kerja gitu ya, tahapan kerja dari mulai penyusunan konsep, terus kemudian sampai ke penggunaan gitu ya. Kalau bahasa sederhananya yang sehari-hari kalau teman-teman sih pahami itu nggak sedetail itu ya, ada strategic vision, konsep desain, segala macam. Sederhananya sih ada konsep desain, lalu kemudian ada schematic design, lalu kemudian membuat pengembangan desain, construction drawing, lalu construction sampai hingga digunakan. Itu secara umum sudah diketahui gitu ya. Nah, yang pertanyaannya sekarang dari keramaian tahapan kerja tersebut, residential project itu sebenarnya ramainya di mana sih gitu ya. Saya mencoba bicara tidak terlalu teoritik gitu ya, atau terlalu peraturan, tapi lebih cair gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan yang tadi kita sederhanakan, tentunya kita bicara lebih banyak kalau residential project sebenarnya karena tetap multidisiplin, tetap kita adanya structure engineer, tetap ada mechanical engineer, tetap ada dalam beberapa kasus tetap ada lighting consultant, tetap juga ada interior designer, landscape designer gitu ya. Tapi penekanan dalam residential project karena mungkin karakter kliennya, penggunaannya lebih kepada penggunaan pribadi dan menjadi lebih personal, sebenarnya lebih banyak ujung-ujungnya penekanan nanti pada konsep desain sama lebih banyak kepada preliminary-nya gitu ya, itu lebih banyak ke sana gitu ya penekanannya. Oke. Kalau misalnya ketemu sama klien gitu ya, yang pertama biasanya yang menarik sebenarnya gini, kalau saya balik dulu sebelum ke sana gitu ya. Biasanya kalau menjalani proyek residensial itu semua most of the times gitu ya, saya tidak tahu mau ngapain dari depan. Biasanya guts aja gitu di depan. Lebih banyak insting yang bicara gitu ya. Lebih sering
saya tidak punya destination, saya tidak punya clear mau buat apa, mau kayak apa gitu ya, sebenarnya enggak. Nah, dan ini lucu gitu ya, karena di satu sisi saya arsiteknya, tapi di sisi lain kliennya biasanya hampir selalu lebih tahu atas keinginannya gitu ya. Nah, mereka biasanya kemudian bicara tentang list gitu ya, daftar, mau ini, mau itu gitu ya. Mau luasnya segini gitu, mau punya itu dan seterusnya gitu ya. Bahkan ketika bicara style gitu ya, walaupun kadangkala juga mereka tidak bisa menceritakan dengan clear, tapi berkat teknologi zaman sekarang gitu ya, ada Pinterest yang ya kadang membantu untuk memberi gambaran kepada kita, kadang tidak membantu gitu ya, tapi most likely paling tidak sebagai awal sih membantu lah ya, untuk sekedar untuk menangkap lah gambaran mereka ke arah mana gitu ya. Nah, dari ini semua, dari list, lalu kemudian mereka biasa akan ditanya maunya kayak apa sih, ya kurang lebih kayak gini deh gitu ya, ada bentuk-bentuknya, dasarnya seperti itu, keinginannya kayak gini segala macam. Ujung-ujungnya itu akan bicara juga soal budget dan soal time frame. Nah, kalau saya tanya budgetnya berapa Bu gitu ya, time frame-nya kapan mau digunakan, kapan pengen masuk rumah baru ini gitu. Jawabannya sebenarnya udah bisa ketebak sih, hampir selalu jawabannya adalah semurah-murahnya dan secepat-cepatnya gitu ya. Ini tidak menjawab sebenarnya gitu ya, dan kita sudah bisa tebak jawabannya seperti itu. Tapi menurut saya disinilah peran arsitek, paling tidak menurut saya gitu ya, pertama kali mulai bekerja gitu. Ini pertemuan pertama ya, bayangkan pertemuan pertama gitu. Hampir dalam saya berpraktek selama ini, dalam pengalaman saya ini, berbicara dengan klien pertama kali ini, nggak pernah saya kemudian dalam pertemuan pertama saya menjawab, oke, antara keinginan Anda dan dengan gagasan Anda tersebut itu sesuai dengan budget dan waktu. Ya. Itu hampir nggak pernah lah ya kondisinya seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan di part 1 ini adalah remember bahwa ini adalah first meeting. Ya. First meeting maksudnya adalah saya pun kasarnya I need the job gitu. Saya pun perlu project ini. Saya pun perlu menghasilkan sesuatu gitu ya, karena bagaimanapun juga ini mata pencaharian saya gitu ya. Dan di titik yang sama saya harus menyatakan gitu ya, untuk maaf, uang dan waktu yang Anda alokasikan tidak cukup untuk menjawab keinginan Anda. Itu yang pertama saya lakukan sebagai arsitek. Dan hampir selalu seperti itu. Gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan saat itu ya sebenarnya menghancurkan mimpi-mimpinya. Mereka punya mimpi, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen begini, pengen begitu. Ya saya bilang nggak bisa. Gitu ya. Pengen punya WC kayak di Bali, gitu ya, pengen punya kamar yang seperti itu, dapur, pantry, bisa terima teman-teman, dan seterusnya. Di pertama meeting saya harus jawab nggak bisa, gitu ya. Dan budgetnya kurang, gitu ya. Menghancurkan mimpinya. Nah, bagaimanapun saya melihat mereka kehilangan mimpinya, gitu ya. As much as I hurt them, gitu ya. Sebenarnya being honest sebagai seorang arsitek, gitu ya, itu juga menyakitkan sebenarnya untuk saya, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ini menjadi peran pertama arsitek ya dalam hubungan klien dan pengguna jasa dalam kasus residensial khususnya, gitu ya. Menurut saya it takes a lot of courage untuk bilang tidak cukup, gitu ya. Bukan sekedar courage, tapi juga knowledge yang kemudian ujungnya adalah pengalaman juga, gitu ya. Klien biasanya zaman sekarang atau paling tidak yang budget conscious lah, gitu ya. Mostly sebenarnya sudah riset gitu ya, sudah tanya sana sini, sudah tanya teman-temannya, sudah tanya orang tuanya gitu ya, sudah tanya saudaranya, pamannya yang kontraktor gitu ya, baca majalah gitu ya. Tapi lalu tetap saja di satu titik ketika ketemu sama arsitek, mereka siap ketemu sama arsitek, keinginan mereka tidak realistis, tetap tidak realistis gitu ya. Jadi pertanyaannya kenapa gitu, mereka suka bertanya-tanya, saya kan sudah riset, kata di buku ini bisa, kata kontraktor saya bisa, dan seterusnya.
Saya itu banyak kemungkinan kenapa bisa terjadi begitu ya, tapi ini saya udah mulai agak tendensius sebenarnya gitu ya. Bagi saya mungkin karena sumber yang dibaca bohong, satu misalnya ya. Kalau kita suka baca majalah gitu ya, menggunakan lantai semen acian murah katanya gitu, dinding yang tidak difinish murah. Yes, bagi mereka yang sudah berpengalaman di dunia praktek pasti tahu bahwa itu murah, tapi bagaimana cara sampai akhirnya ya tidak murah gitu ya. Lalu kemudian salah satunya sumber tadi ya, mungkin sumber yang dibaca bohong kalau kita bicara majalah. Lalu kemudian kalau mereka tanya ke teman-temannya yang pernah membangun rumah gitu ya, most client sebenarnya tidak terbuka ya atas berapa yang actually mereka spend untuk rumah mereka. Mereka jawab, oh iya nih katanya 4 juta semeter gitu ya. Actually sebenarnya mungkin 6 juta semeter gitu ya. Tidak proud juga mereka, sehingga mereka tidak terbuka untuk memberikan even kepada temannya gitu. Nggak ada yang bilang lu siapin uang sampai 6 juta deh paling tidak zaman sekarang gitu ya. Nggak juga, karena mereka tidak punya guts juga untuk menghancurkan mimpi temannya gitu ya. Dan tadi kalau kita bicara majalah, ya most magazines pengennya bicara tentang cerita-cerita yang surprising gitu, yang interesting gitu ya. Kalau bacanya dari produk gitu ya, produk ini murah ya, most pabrikan ya inginnya produknya laku, jadi mereka akan jawab itu juga gitu ya. Dan kebanyakan kontraktor, kalau mereka tanya ke kontraktor, ya kontraktor pada dasarnya ya ingin pekerjaan gitu. Jadi jawaban mereka juga seperti itu gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya saya menangkapnya adalah kecurigaan saya gitu ya, walaupun ini sudah menjadi tendensi saya gitu ya. Bagaimanapun saya dalam praktek akhirnya harus memilih tendensi gitu ya. Karena tidak ada orang selain arsitek yang melihat proyek dari big picture. Dari melihat dari kesinambungan antara detail bentuk yang diharapkan dengan sosok utuhnya, ya, hubungan antara detail yang diinginkan sama sosok utuhnya. Nyambung nggak sih kalau detailnya kayak besi-besi, tapi kemudian tampak aslinya keseluruhan bentuk wujudnya sangat klasik misalnya gitu, besinya besi-besi polos yang clean gitu ya, apa nyambung gitu ya. Lalu kesinambungan penggunaan material misalnya, bangunannya klasik tapi pengen pakai lantai semen gitu, iya susah ya gitu ya. Lalu antara kecocokan layout dengan bentuknya, pengen bentuknya seperti ini, tapi layoutnya tidak memungkinkan seperti itu gitu ya. Atau juga kemudian pengen satu bentuk tertentu, begitu ditanya tapaknya di mana, tapaknya terlalu kecil untuk memuat bentuk yang diinginkan gitu ya. Dan arsitek melakukan itu gitu. Kita melakukan dan harus selalu melakukan, melihat dari big picture hingga ke picture yang kecil gitu ya. Dan itu bolak-balik. Kita melihat detail, lalu melihat dari total keseluruhan, terus balik lagi ke detail lagi dan seterusnya gitu ya. Dalam proyek apapun, bagi saya akan intens sekali ketika pengalaman saya ya, ketika justru malah residensial gitu ya. Setiap detail tidak luput dari mata klien gitu ya. Setiap detail tidak luput dari mata klien. Mereka akan nikmati detail itu setiap hari, setiap kali. Jadi sekecil apapun mereka komentar, pengennya gini, kok nggak nyambungnya sama itu ya, padahal dari awal mereka pengennya begitu gitu ya. Indeed, again di situ memang arsitek, peran arsitek pertama lah gitu ya, yang benar-benar memulai untuk melihat semuanya dan mengajak klien untuk melihat dari berbagai maju mundur gitu ya, picture-nya gitu ya. Nah, to get the big picture, jadi mampu melihat big picture dan kemudian at the same time, kalau saya saat ini bilangnya menghancurkan mimpi seseorang dulu ya, saat ini di bagian pertama ini, itu memang benar-benar membutuhkan confidence gitu, dan confidence itu tidak kemudian sekedar kepercayaan diri yang muncul sebagai seorang arsitek, tapi yang didukung oleh memang
mengetahui, artinya melalui pengalaman, mostly melalui pengalaman lah gitu ya. Karena kita juga harus tahu dalam pertemuan pertama ya hampir tidak ada siapa-siapa, hanya antara saya dan klien gitu. Tidak bisa kita bilang saya coba dulu ya, lalu kemudian di ujung-ujungnya saya bilang mahal. Itu sangat tidak bertanggung jawab gitu. Justru dari depan kita harus tahu kurang lebih seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya kita bicara komunikasi gitu. Bagaimana komunikasi berbicara dengan klien gitu ya. Honest, itu tetap jujur, namun juga kemudian tidak menyebalkan, misalnya nggak cukup dong uangnya ya, kalau cuma segitu aja juga ya semua juga bisa jawab ya, tapi kita harus bilang kenapa tidak cukup gitu ya, kita harus ajak mereka untuk melihat big picture, melihat small picture dan seterusnya gitu ya. Nah, komunikasi ini kita pelajari di kampus, namun dalam dunia kerja kita akan belajar lebih banyak lagi gitu ya. Saya tidak suka dan tidak ingin ada teman-teman mahasiswa yang berpikir bahwa apa yang dipelajari di kampus berbeda dengan apa yang dipelajari di luar kampus. Tidak, yang dipelajari di kampus itu sama, ya. Hanya saja di luar kampus kita akan belajar lebih banyak lagi, gitu ya. Dan itu seumur hidup. Saat ini pun saya merasa walaupun saya sudah sekian belas paling tidak atau 20 tahun berkarir, saya rasa selalu ada hal-hal baru yang saya pelajari lebih lanjut, gitu ya. Oke, lalu kemudian alhamdulillah proyeknya dapat nih gitu ya ceritanya gitu. Itu bayangkan pada pertemuan pertama kita hancurkan mimpinya, lalu kemudian proyeknya dapat juga. Itu buat saya satu prestasi gitu ya. Kalau teman-teman bisa melakukan itu, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini sekarang saya masuk ke ini kedua ya, ke bagian kedua ya, mengenai desain sebenarnya. Oke, desain tidak murni residensial sebenarnya. Ada unsur komersialnya juga karena ini adalah rumah kos gitu ya, dan ada unsur publiknya juga. Tapi pendekatannya sebenarnya sangat personal, sangat private gitu ya, karena memang kliennya pun menginginkan pendekatan yang private. Jadi memang ingin membentuk satu komunitas, bukan satu komunitas, satu keluarga bahkan mereka menyebutnya gitu ya, satu keluarga dalam kos-kosan ini gitu. Jadi mereka menganggapnya adalah ini sebenarnya satu rumah yang kemudian ada 8 kamar gitu ya, anggota keluarganya. Akhirnya mereka melihatnya seperti itu gitu ya. Oke. Tantangannya yang muncul adalah karakter hunian publik di bangunan rendah. Ini yang saya tangkap gitu ya, hunian publik memang tapi di bangunan rendah. Dan kemudian bagaimana kita mendiversifikasi aset si klien gitu ya. Lokasinya di Cilandak ya, di Cilandak Raya gitu ya. Di Cilandak Tengah, daerah Cilandak di belakang Citos gitu ya. Jadi kalau ini Citos, pointer saya kelihatan ya kayaknya ya. Kelihatan ya, oke. Ya. Ini Citos, kita masuk ke belakang gitu ya. Nah, ini lokasinya di sini. Kalau ada teman-teman yang tahu Ketan Susu, ya itu di depannya, ya, tepat di depannya. Jadi agak nyerong sedikit gitu ya. Oke. Ini karakter jalan, ya. Saya berusaha tepat aja ya, ini karakter jalan. Bangunan-bangunannya di situ juga tidak rumah semua ternyata gitu ya. Ada rumah, ada sekolah gitu ya. Lalu kemudian bahkan ada kafe, itu yang tadi saya bilang Ketan Susu gitu ya. Di depannya ada rumah juga gitu ya. Kadang-kadang ada rumah, lalu ada bengkel gitu ya. Lalu kemudian di beberapa titik ada warung-warung di luar informal gitu ya. Lalu kemudian ada pangkalan ojek juga seperti itu gitu ya. Yang menunjukkan sebenarnya adalah, kalau saya balik ke belakang gitu ya, bahwa karakter hunian di jalan ini sebenarnya tidak seragam gitu ya. Ada bangunan-bangunan publik, ada aktivitas publik, dan juga ada aktivitas privat gitu ya. Sehingga isu yang saya angkat di sini adalah isu antara domain publik dan domain privat gitu ya. Kita ngomong desain gitu ya. Oke, ini desainnya, ini tapaknya sebenarnya di bangunan ini sudah ada, jadi maksudnya sudah berdiri sebuah bangunan
gitu ya, sudah berdiri sebuah bangunan yang ada kolam renang di sana, gitu ya. Namun bangunannya sudah jelek, gitu ya, sudah bukan jelek dalam arti stylistik, gitu ya, tapi juga sudah berbahaya untuk dipertahankan, gitu ya. Dan dari sisi peraturan bangunan juga diperbolehkan untuk dibongkar habis, gitu ya. Ini satu hal juga yang menarik, gitu ya. Kalau tadi saya di awal di bagian 1 bicara limitasinya seakan-akan hanya budget dan time limit, ketika desain ini pindah ke meja saya, limitasinya menjadi lebih banyak lagi, bukan cuma budget, bukan cuma time limit, tapi juga aturan bangunan di sana seperti apa. Lalu juga kemudian ada hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, domain publik dan privat, itu sebenarnya bukan concern sama sekali dari klien, jadi klien peduli amat soal itu, gitu ya. Klien pedulinya cuma ke dalam, tapi bagaimanapun ada tanggung jawab kita sebagai arsitek yang memiliki ilmu tersebut menyadari bahwa actually apapun yang kita bangun tidak pernah lepas dari kepentingan publik, sehingga limitasinya bertambah lebih banyak lagi, gitu ya. Oke. Konfigurasi dasar, balik lagi ke sini. Ini kolam renang di sini, lalu kemudian akses tapak saya putuskan di sini karena jalan privat ini given sederhana aja, gitu ya, karena di sana jalan privat untuk ke plot yang ada di belakang, of course saya tidak bisa gunakan. Lalu kemudian jalan yang memungkinkan hanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tentunya saya tidak mungkin di sebelah kanan karena itu terlalu dekat dengan manuver jalan raya, gitu ya. Jadi most likely ya logically ya tentu saya tempatkan di sisi sebelah sana. Di tengah pun sebenarnya tidak bisa karena plot di depannya berhadapan tepat adalah entrance masuknya yang sama-sama rumah kos juga, bahkan di depan rumah kos yang lebih besar, sehingga kalau berhadapan seperti itu akan sangat berbahaya ketika terjadi cross, gitu ya. Jadi satu-satunya pilihan saya adalah menempatkan di sudut sana, gitu ya. Konfigurasi dasarnya adalah bentuk U seperti ini yang berorientasi ke dalam akhirnya, gitu ya. Berorientasi ke dalam karena bentuk U seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang domain, gitu ya, kita bicara bahwa kalau bicara tentang komunal privat, ini diagram dasarnya, gitu ya. Ada unit privat, gitu ya, lalu ada unit privat yang kecil, gitu ya, lalu komunal yang melingkupinya, gitu ya. Jadi ada ruang yang dapat digunakan bersama-sama oleh unit-unit privat tersebut, gitu ya. Lalu berhubungan dengan jalan publik, gitu ya. Kalau kita bicara rumah, gitu ya, dia bicaranya taman privat, milik privat, terus rumah privat, semuanya menjadi kepemilikan pribadi, gitu ya. Ini batasnya, batas antara keduanya, ya, dua karakter ini. Ketika itu diterjemahkan ke buildingnya, ya ke konteksnya seperti ini, maka inilah pagar, gitu ya. Pagar menjadi karakter jalan ini. Karakter semuanya ada di pagar, gitu ya. Nah, Oke. Yang menarik adalah kalau kita melihat dari sudut pandang ini, pagar yang terlihat. Ketika kita melihat mulai lebih ke atas, gitu ya, kita melihat fasad bangunan yang mundur GSB-nya. Kita lihat lagi ke atas, mulai kelihatan skyline, gitu ya. Sudut pandang kita makin membesar lagi, ya. Kalau kita bicara dalam diagram yang lebih kecil, mungkin lebih menjelaskan, makin membesar, ini sudut pandang kita, makin membesar lagi. Ya. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan domain publik dan privat tadi, kita akan melihat ada perbedaan, ada ternyata tidak lalu kemudian yang ada di balik pagar semuanya milik privat, gitu ya. Ternyata ada domain-domain yang secara vertikal itu memiliki peranannya, gitu ya. Bisa dilihat di diagramnya, gitu ya. Sehingga di titik ini saya melihat bahwa adanya privacy itu adalah gradasi. Jadi bukan private, publik, gitu ya, tapi gradasi. Semuanya gradasi, gitu ya. Dan
adalah keputusan kita untuk membuat gradasinya itu tegas, atau maksudnya membuat batas yang tegas atau tidak gitu ya. Balik lagi ke desain gitu ya. Dari tadi bentuk dasar yang U tadi, karena ini yang saya lihat gitu ya, karakter di sana gitu ya, ada domain-domain tersebut, dan keinginan saya untuk karena ini unit-unit privat yang saya tidak ingin karakternya lalu kemudian semuanya melihat ke dalam, seakan-akan setiap unit tidak punya kaitan dengan ruang luar. Nah, dengan diagram yang sebelumnya, saya mendapatkan satu peluang bagaimana setiap unit sebenarnya bisa memiliki kaitan dengan ruang luar secara langsung. Jadi tidak berarti langsung kemudian hanya melalui si tamannya, tapi juga secara langsung. Gitu ya. Maka karakter U tadi mulai saya pecah-pecah gitu ya, sehingga kemudian terjadi orientasi. Lalu di area kolam tersebut saya naikkan gitu ya, sehingga terlihat orientasi yang ke arah dalam di sana, lalu kemudian ditarik keluar orientasinya gitu ya semuanya. Kalau dalam realnya kita bisa lihat lubang-lubang yang tadi saya gambarkan demikian gitu ya karakternya. Kalau dari dalam, kita bisa lihat bagaimana setiap unit punya kaitan-kaitan ke ruang luar secara langsung, gitu ya. Dari sini bisa langsung, gitu. Dari situ bisa langsung, gitu ya. Nah, kalau tadi awalnya saya buat bentuknya tegas dengan adanya pagar, dengan desain yang saya coba ajukan, batas tersebut menjadi blur, gitu ya. Nah, karakter itu sebenarnya mengingatkan saya pada karakter kampung, ya, di mana gang-gang kampung itu sebenarnya gang-gang kampung itu sebenarnya adalah komunal, mirip komunal privat, gitu ya. Tidak setiap orang bisa masuk ke dalamnya, gitu ya. Tidak semudah kita jalan di Jalan Sudirman siapa saja boleh, tapi kalau mau masuk kampung kita agak-agak ada restriction-nya tuh gitu ya. Ada perasaan yang wah ini punya orang lain gitu ya. Lalu kemudian di jalan-jalan gang kampung itu berhubungan dengan rumah-rumahnya gitu ya. Dan inilah yang terjadi di sana, bagaimana jalan-jalan tersebut walaupun entity-nya adalah domain publik gitu ya, tapi akhirnya dapat digunakan bersama-sama yang akhirnya domain publiknya menjadi komunal, gitu ya. Ini satu perbedaan yang menurut saya juga teman-teman perlu cukup tegas ya antara ruang komunal dengan ruang publik. Kalau ruang publik itu tidak boleh ada aktivitas privat di sana, tidak boleh ada aktivitas komunal. Misalnya kalau di kompleks rumah saya, gitu ya, tengah kota, formal, lalu kemudian jalannya ditutup untuk acara kawinan, ya nggak bisa karena jalan itu milik publik. Yang menggunakannya bukan hanya penduduk kompleks, namun juga digunakan oleh orang lain yang sekedar ingin memotong jalan melalui kompleks tersebut. Itu tidak bisa. Itu namanya publik gitu ya. Tapi ketika bicara komunal, ya ini yang terjadi gitu ya. Ini diagram yang sederhananya. Ya. Tidak, itu saya kembali lagi ke desain. Ya, ini gambaran-gambaran dasar dari desainnya sebenarnya, gitu ya, gagasan-gagasannya, supaya memperlihatkan saja bahwa aktivitas-aktivitas yang saya inginkan terjadi, yang kita inginkan terjadi itu adalah di gang-gang kampung tersebut, gitu ya. Jadi mimicking apa yang terjadi di kampung. Jadi sebenarnya itu adalah sirkulasi yang diperlebar, lalu kemudian diperlebar, ditaruh meja, jadi meja makan. Ya, diperlebar, ditaruh bench, jadi something yang bisa tempat ngobrol untuk melihat keluar, gitu ya. Area sirkulasi sebenarnya, gitu ya. Tentu saja lalu kemudian kita tambahkan beberapa artikulasi untuk mengangkat feeling space, itu sih lebih kepada spatial feelingnya. Namun di saat yang sama mereka juga tetap mempunyai privasinya, gitu ya. Di area belakang misalnya mereka tetap memiliki taman yang memiliki area privasi, gitu ya. Ini sebenarnya mimicking apa yang tadi gambaran mengenai daerah kampung ya. Sisanya lebih kepada artikulasi secara bentuk, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang menarik sekarang adalah sepanjang apa yang saya bicarakan tersebut, apakah klien peduli?
rasanya klien nggak peduli-peduli amat sebenarnya gitu ya. Ini yang dilematis gitu ya buat kita gitu ya. Itu nasibnya arsitek kayak Pak Jali. Ini saya dapat proyeknya, lalu kemudian saya membuat presentasi. Saya note presentasi itu saya gunakan bukan untuk ke klien, tapi untuk ke rekan-rekan sesama arsitek, ya. Karena sesama arsitek yang mengerti apa yang saya bicarakan itu domain publik, privat, dan segala macam. Ketika kita bicara klien, nggak ada gitu ya. Ini kartun sebenarnya kita ini saya harus ceritakan ya, ceritanya gitu ya. Bagaimana lalu kemudian sebentar saya sedikit ambil catatan saya. Oke. Bagaimana ketika kita bicara dengan klien gitu ya. Again, bagi saya dalam residential project yang sangat penting adalah komunikasi, gitu ya. Mampu berkomunikasi. Yang tadi saya ceritakan itu akan lain sekali kalau saya ceritain dengan klien, gitu ya. Buat saya tadi saya mau mulai dengan klien itu muncul dengan list. Saya pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Begitu sampai ke meja saya olah, saya kaitkan dengan berbagai macam hal yang nggak ada hubungannya sama kebutuhan klien sebenarnya, tapi somehow tetap harus saya penuhi, aturan bangunan lah, kepublikan lah, keilmuan lah, dan seterusnya. Lalu kemudian saya harus retail kembali kebutuhan dan keinginan mereka melalui cara saya. Ini juga saya tidak bisa cerita exactly seperti apa, tapi yang saya lakukan adalah saya menggunakan cerita ini terutama, gitu ya. Saya menggunakan cerita ini. Klien mungkin hanya bercerita, saya kan pengen punya kolam renang, saya pengen punya living room, saya pengen punya dining room, tempat berkumpul, saya pengen bisa bekerja, saya pengen punya ruang kerja. Kalau itu di list semua, kebutuhan mereka itu bisa sampai 1.000-2.000 meter persegi dalam kasus konteks ini. Padahal tanah yang kita miliki saja 800 meter persegi. Apa yang saya lakukan adalah saya membalikkan ceritanya, instead of menjawab kebutuhan mereka dengan desain begini loh, gitu ya. Tapi saya ceritakan adalah apa sih sebenarnya dari kebutuhan kalau listnya ada ruang makan. Saya bukan cerita, oke, ini saya udah menjawab ruang makan yang luasnya 20 meter persegi, atau yang luasnya 25 meter persegi. Saya tidak menjawab demikian. Saya menjawab adalah, bayangkan kalau kita makan, lalu kemudian dengan teman-teman, suasananya hangat, gitu ya. Kolam renang ada yang bekerja, lalu kemudian kita bisa bekerja tidak terganggu dengan keramaian di tempat komunal dan seterusnya. Kita bicara justru lewat story gitu ya. Kalau saya kembalikan lagi ke yang kampung, sedikit saya mundur. Nah, ini gitu juga gitu ya. In terms of quality tidak ada bedanya dengan yang tadi gitu ya. Terjadi interaksi. Apa bedanya kalau yang ini dirubah jadi luasnya besar sekali gitu ya. Actually yang terjadi adalah interaksi ini. Dan itulah yang trik, kalau ini trik ya. Jadi tapi saya tidak berani sampaikan sebagai sebuah formula gitu ya. Karena tidak semuanya klien juga bisa dengan cara itu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah komunikasi semacam itulah yang kemudian dalam dunia praktek nanti insya Allah kita akan terus belajar dan teman-teman akan terus perkaya keilmuannya gitu ya. Bagaimana nih menghadapi itu. Nah, kembali lagi ke arah sini gitu ya. Nah, kalau tadi saya mengawali cerita dengan bagaimana saya sulit
untuk menceritakan kembali apa yang saya lakukan gitu ya. Tapi kalau komentar terhadap karya orang lain, wah ya saya jagonya gitu ya. Arsitek secara umum jagonya nih kalau komentar pada orang lain gitu ya. Seluruh karya kalau bisa dikritik gitu ya. Setiap jalan dikritik. Kalau saya jalan kaki sama teman-teman atau jalan-jalan naik mobil sama teman-teman yang non arsitek, sama keluarga saya gitu ya, sama orang tua saya, itu seringkali, mohon maaf, ini terputus nggak suaranya? Nggak. Lancar kok. Lancar ya. Oke. Itu seringkali yang terjadi adalah rese banget sih lo gitu ya. Mereka berkomentar gitu ke kita. Semuanya aja salah gitu ya buat kita gitu ya. Bahkan kritik aja kita kritik. Gitu. Jadi teman yang berkritik, wah cara mengkritik lu salah gitu ya. Waduh, kacau pisan kita teh gitu ya. Oke. Pertanyaannya sebenarnya sekarang adalah apakah kita sangat negatif gitu ya. Kemudian kalau teman-teman bilang negatif banget sih lo gitu ya. Bagi saya, in my experience gitu ya, jawabannya sebenarnya tidak gitu ya. Seorang arsitek justru sangat positif gitu ya. Kita melihat things dengan cara sudut pandang kita aja gitu sebenarnya. Dan salah satu trainingnya arsitek sebenarnya adalah visioning. Bagaimana kita mampu membuat vision gitu ya. Kemanapun kita melihat, kemanapun kita berpikir, akhirnya kita selalu berpikir akan lebih baik loh kalau bla 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 bla. Gitu ya. Selalu berpikir yang baik gitu. Yang kadang-kadang nggak pernah tercapai dan tidak masuk akal gitu. Lihat yang kecil juga kita, kalau saya kembali lagi ke klien gitu ya, seperti tadi juga saya cerita mengenai story gitu ya, mereka sebenarnya bilangnya ya kita sederhana aja, saya pengen punya living room yang bisa begini. Tapi di kepala kita jauh dari bayangan itu. Cuman bicara living room, ya semua juga bisa buat living room, tapi kita bicara soal punya anjing, punya anak, bahkan detail, bajunya warna, kalau arsitek warna hitam ya, bajunya warna hitam gitu. Upholstery-nya warna abu-abu supaya matching, kalau di velvet keren. Itu yang ada di gambaran kita gitu. Lebih jauh dari apa yang sekedar diinginkan gitu. Lalu kemudian kita bicara better home, selalu better aja begitu ya, sampai ke neighborhood, better neighborhood gitu ya. Yang menarik adalah ketika sampai ke sini gitu. Saya ingat first year saya juga sama gitu ya, bahwa rumah buat saya ya seperti apa yang digambarkan di SD atau di high school, buat rumah seperti itu gitu ya. Ketemu sama dosen, wah culun banget tuh rumah gitu, wah cerita panjang gitu. Lalu kemudian saya lulus, wah saya yang udah jadi berasa keren gitu ya. Ketemu klien, ya balik lagi. Jadi sebenarnya kita merancang itu untuk siapa sih gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya berani ajukan ini di kampus karena untuk memancing memancing renungan gitu ya. Apa box ini real project nih? Kalau kata arsitek, wah ini ya pure, minimalis, estetik, silent, segala macam gitu. Orang lain jawabnya ya white box gitu. It's a matter of perspective actually gitu ya. Jadi ini gambaran gitu ya. Bahwa di satu sisi kita bilang begitu, di sisi lain bilang yang lain gitu ya. Lalu kita punya dream arsitektur, kita bilang seperti ini, lalu kemudian kenyataannya seperti itu. Saya punya story yang menarik ini. Saya ada satu proyek saya yang saya buat rumah tinggal tempat lain itu udah lama. Lalu kemudian saya si klien ini jadi teman gitu. Lalu kemudian dia ulang tahun, saya mau datang, saya bilang, gue datang ya, oke gitu katanya gitu. Oh saya datang, wah saya happy, wah gila desainnya masih sama, masih bersih, dirawat rumahnya, wah senang sekali saya gitu ya. Udah pas lagi saya ke bawah,
sebentar supirnya bicara sama saya, Pak, kemarin malam heboh, kenapa? Ternyata mereka mindahin furniture, mindahin karpet, segala macam dikembalikan ke titik awal ketika saya tinggalkan. Nah, itu saya miris gitu ya, antara mau ketawa gitu ya, saya tahu maksud mereka mungkin menghormati, tapi di sisi lain ini berarti saya gagal atau berhasil sebenarnya gitu ya. Karena life actually ya yang kanan gitu ya. Ada hektik, ada tidak se-clean yang kiri gitu ya. Oke, ini famous banget si diagram ini. Ini actually diagramnya IT kalau nggak salah programmer sebenarnya. Tapi banyak yang digunakan untuk project ya sebenarnya. Bayangkan kita bicara soal perspektif tadi gitu ya. Kalau misalnya klien pengennya seperti itu describe-nya gitu. Dari arsitek envision-nya beda lagi gitu. Lah engineer ngebangunnya mendesainnya lain lagi. Lah begitu ngomong budget cuman segitu budgetnya gitu ya. Lalu kemudian dibangunnya malah seperti ini gitu ya. Di ujung-ujungnya si customer dokumentasinya nggak ada, ini yang menarik dan khas sekali untuk arsitek. Dokumentasinya nggak ada, lalu kemudian di harganya ternyata malah jauh lebih mahal daripada aslinya gitu ya. Nah, kalau tadi saya bilang komunikasi, yang pertama sebenarnya adalah komunikasi pada klien, ya bagaimana kita honest, bagaimana kita measure untuk menyatakan tidak cukup, tidak bisa, itu satu hal. Lalu sampai ke meja kita bicara komunikasi dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Ternyata bukan cuma klien keinginan kita, apa yang harus dilakukan. Ada keinginan kita sendiri, ada keinginan publik, ada keperluan publik, ada super klien gitu ya, publik dan seterusnya. Lalu kemudian ketemu klien lagi, komunikasinya berubah lagi. Begitu masuk ke pekerjaan, construction drawing, itu komunikasi yang lain lagi karena kita bicara dengan calon pembangun, dengan kontraktor, dengan segala macam gitu ya. Ini yang menarik juga gitu. Kalau misalnya kemudian kita cuma kasih 3D ya, of course tidak ya. Tidaklah, saya percaya teman-teman UPH nggak ada yang kemudian cuma ngasih 3D gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa salahkan kontraktor kalau buatnya cuma seperti ini gitu, cuma fasadnya aja gitu ya. Tentu nggak salah kan dia gitu. Berarti adalah komunikasi gitu ya. Dan itulah akhirnya produk arsitek kalau saya melihat gitu ya. Produk arsitek at the end sebenarnya adalah instruksi gambar gitu. Ini sangat membedakan dengan artis. Kalau artis dia envision, dia yang bangun, tangannya yang bekerja sampai jadi gitu ya. Perubahan-perubahan ada di kepalanya ya, dia gerakan terus saja tangannya gitu ya. Event itu besar gitu ya, event itu sampai besar pun ya tetap aja begitu aja gitu ya, patung besar tetap tidak kemudian kita bisa subkonkan ke orang lain, tetap aja harus menggunakan artis gitu ya. Nah, dalam arsitektur ya kita bicaranya mengenai komunikasi gitu ya, dan komunikasi di level-level yang berbeda-beda gitu ya. Dan akhirnya ya ini buat saya cerita itu matter gitu ya. Dengan siapa kita bercerita, dengan siapa kita berkomunikasi harus tepat guna gitulah istilahnya gitu ya. Dan yang terakhir ini slide-nya buat saya. Kalau tadi kita bicara yang tree swing ya, yang tadi ayunan di pohon gitu ya. Itu berbicara sebenarnya berbicara objek yang berbeda-beda. Karena komunikasinya salah, lalu berbicara objek yang berbeda-beda. Yang saya encourage sebenarnya bagaimana kalau kita bisa melakukan ini. Kita berbicara objek yang sama, gitu ya. Ini objek yang kita bicarakan. Hanya saja dari sudut pandang yang satu, itu seakan-akan ini adalah bebek, di sudut pandang yang lain adalah kelinci. Dan inilah kemampuan arsitek sebenarnya ya, kalau buat saya, terutama di residential project. Karena keinginan itu sangat intens gitu, diskusi-diskusi yang sifatnya personal itu sangat intens justru. Nah, ketika kita bicara yang intens,
wah sangat berat kalau misalnya kemudian kita ngomong kemana gitu ya, klien ngomong ke sana, kita ngomong ke sini gitu ya. Oke, ngerti gitu, padahal dibuat salah gitu ya. Bagaimana kita mampu berkomunikasi, menyampaikan dengan baik, sehingga kita membicarakan hal yang sama actually, namun boleh saja sudut pandangnya berbeda. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Mas Dana. Silakan, kalau saya sangat berharap justru ini pasti jauh dari sempurna gitu ya. Saya justru sangat berharap feedback-nya supaya kita bisa terjadi diskusi, apa yang tidak lengkap bisa saya lengkapi. Itu aja Mas Dana. Terima kasih Mas Dana. Oke, thank you Pak Cali. Gini, mungkin tadi ada beberapa hal sebelum mahasiswa mulai bertanya, mungkin saya yang mau nanya duluan sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya relevan dengan mata kuliah ini gitu ya. Gini, menurut Pak Cali, apa pentingnya menyusun program ya ketika menghadapi klien gitu? Karena kan kalau dilihat tadi kan awalnya sebenarnya udah bikin list, udah itu klien kan biasa punya vision yang berbeda atau punya keinginan berbeda gitu. Nah, bagaimana cara mengontrol programnya gitu? Kalau boleh tahu atau boleh di-share. Oke. Ini kan pribadi ya? Ya. Nggak penting? Nggak penting. Jadi sebenarnya kalau dilihat kan gini, kalau ketika bikin kos-kosan gitu ya, ketika kita menyusun gitu ya, jadi apa yang Pak Mas Ali, misalnya Kang Cali, yang pikirkan pertama gitu ya, agar kadang-kadang gini, kalau saya perhatikan banyak para first year arsitek gitu ya, menentukan dari plot kosong itu ternyata buat mereka kesulitan tersendiri gitu. Ya. Kalau waktu kuliah mungkin gampang gitu ya, tapi begitu menentukan dari plot kosong gitu, dia bisa menghayalkan harus tadi bentuknya U dulu, terus kebelah-belah gitu ya. Nah, Kang Cali itu berpikirnya seperti apa gitu? Kalau boleh share. Gitu. Sip, begini. Dalam pengalaman saya sebenarnya, ini karakter desain, akhirnya saya nggak bisa lepas dari karakter desain juga ya, Dan ya. Karakter seorang desain gitu ya. Apakah karena saya belajarnya ke arah sana, apakah karena saya berteman dengan ke arah sana, atau kemudian sekarang sih saya mempercayai dan harus percaya ya bahwa itulah yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Tadi saya mulai ya, karakter klien selalu muncul dari list seperti ini ya, kebutuhan dan seterusnya gitu ya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Sekarang kalau misalnya saya balik ke building, ke bangunan, asas tapak ini ya, sebenarnya tidak ada tapak ini membicarakan soal program ruang. Itu yang saya tangkap gitu ya. Tapak ini tidak bicara program ruang, tapak ini bicara soal bentuk. Tapak ini bicara soal faktor-faktor eksternal. Faktor internalnya justru tidak ada, kotak kosong biru gitu, kotak kosong hampir square. Apa faktor internal yang bisa membuat atau mewujudkan sebuah bentuk? Ya, yang banyak muncul adalah faktor internal, faktor eksternal. Seperti tadi saya bilang, contohnya ketika saya menempatkan akses di sana. Satu penempatan akses saja itu bisa membentuk sebuah bentuk yang kemudian bentuk awal gitu ya. Tadi saya sebutkan bagaimana akses tapak ini saya munculkan posisinya ada di kiri bawah gitu ya. Karena faktor eksternalnya yang tidak memungkinkan saya menempatkan di sisi kanan ataupun di sisi kanan bawah maupun di sisi kanan atas. Jadi paling tidak hanya bisa di situ. Itu satu faktor eksternal yang memutuskan gitu ya. Dalam kasus-kasus lain kadangkala itu tidak bisa memberikan apa-apa juga gitu ya. Dari entrance nggak bisa menjadi pegangan. Terus kemudian, tapi saya percaya, dan itulah arsitektur menurut saya, bahwa tapak itu selalu memberikan input kepada desain kita. Ini yang saya percaya. Boleh sedikit honest tapi saya tidak punya gambarnya, mohon maaf nih. Saya minta lah teman-teman arsitek lah ya, agak sedikit membayangkan.
suatu saat saya pernah fed up sebenarnya. Saya mengerjakan kebanyakan adalah residential. Lalu kemudian suatu saat saya residential di kompleks ya, di kompleks rumah yang actually development-nya dibuat oleh developer dengan plot-plot standar ya, 8 kali 15, 9 kali 20, atau kemudian agak lebih besar 12 kali 28 gitu ya. Tapi plotnya standar. Kalau kita bisa bayangkan lah perumahan yang dibuat oleh developer, tanahnya diratakan walaupun aslinya ada kontur misalnya, tanahnya diratakan habis gitu. Lalu kemudian saya sempat beberapa tahun, kemudian yakin bahwa sudahlah sama saja, sudah nggak perlu mikir-mikir jauh. Ada desain ini bukan copy ya, tapi pakai yang itu, sesuaikan aja nanti kebutuhan programmingnya dan seterusnya. Ambil dari sana kayak gitu. Sampai lalu kemudian saya ketemu sama teman saya, gitu ya, yang punya project di sana di Bintaro, tepatnya di perumahan, yang kebetulan di depannya itu ada taman. Kau bisa bayangkan ini sebuah komplek ada taman. Actually apa bedanya sih sama yang bukan menghadap taman? Ya sama-sama aja, wong tetap ada pagar juga gitu ya, tanahnya tetap segitu-gitu juga dan seterusnya. Yang dia lakukan adalah di lantai 2-nya, sederhananya menghadap ke taman tersebut, dia buat kaca. Dengan gagasan dibuat kaca, lalu kemudian teras yang hampir menjorok sejauh mungkin sebatas GSB membolehkan. Lalu kemudian lantai dasarnya dipenuhi dengan pohon, sehingga kalau kita lihat dari lantai 2 tersebut, kita langsung lihat taman. Di itu saya benar-benar terpukul pada saat itu, karena saya merasa selama ini saya menyepelekan atau kemudian tidak teliti melihat kemungkinan potensi ruang luar memberi feedback kepada saya. Karena teman saya ini berhasil menarik si taman itu ke dalam bangunannya. Dan itu luar biasa menurut saya. Di situ saya berpikir, wah ini salah. Jadi kemudian sejak itu, ini udah agak lama, saya selalu melihat bahwa faktor eksternal itu selalu muncul. Kalau kita lihat ini itu ya Pak Danaya, ya. Sebenarnya ini logis ya. Pohon-pohon ada di sebelah kanan, ya saya membuka ke arah pohon-pohon. Sederhana saja. Lalu kemudian ada kolam di sana, ya saya buka ke arah sana sebagai sebuah bentuk dasar. Jadi ada faktor eksternal. Buat saya mungkin kalau percaranya adalah programming dari sisi dalam, it's another thing. Koreksi ya, saya bilang, sorry, saya koreksi. Tadi saya joking, terlalu berlebihan. Not necessarily tidak important, tapi bukan itulah yang semata-mata menentukan bentuk ruang, gitu, bentuk bangunan dasar. Bagi saya malah lebih banyak yang berbicara adalah tapak ya. Kalau desain ini, bayangkan yang saya bicaranya semuanya adalah bagaimana hubungannya dengan ruang luar, dengan domain publik, dengan segala macam dan seterusnya. Ketika kita masuk, dan itu adalah staging buat saya. Ini satu hal yang menarik juga adalah bagaimana programming itu selalu dapat beradaptasi, apalagi ini residential. Notes itu ya mungkin ya, ini residential. Kemampuan adaptasi manusia terhadap sebuah ruang itu luar biasa. Kita sekarang bilang terbiasa dengan kamar yang ukurannya teman-teman mungkin agak besar gitu ya, 5x5 gitu ya, 6x6 dan segala macam. Kalau teman-teman punya kesempatan misalnya suatu saat nanti sekolah di Jepang, saya doakan gitu ya, terus kemudian sewa apartemen di sana, 2x3 udah termasuk semuanya. Stres, but honestly yang istimewa adalah given 1 bulan udah kebiasa lagi, gitu. So programming always bisa masuk. Lebih kepada seberapa besar kita willing untuk menegosiasikan program tersebut. Dan ini residential selalu bisa dinegosiasikan, gitu. Itu kali Mas Dana. Ya,
Ya, itu menarik, benar sih. Adaptasinya manusia itu selalu hebat kalau menurut saya sih, memang di berbagai kondisi apapun bisa beradaptasi gitu ya. Apalagi saya sih ingat banget itu waktu pergi ke hotel di Jepang itu, terus bingung, ini gila, buka koper aja nggak bisa gitu ya, saking kecilnya gitu. Terus tapi setelah 2 hari ternyata oke-oke aja nih, saya belok-beloknya gitu. Kamar mandinya juga begitu kan, saking kecilnya semua, bahkan ada satu wastafel jadi satu sama bidetnya gitu, jadi satu semua gitu. Terus sampai bilang, ini gimana cara makainya dan cara ininya gitu ya. Tapi buktinya manusia memang benar sih, 2-3 hari itu udah adjust sebenarnya. Nah, dari sini kan kalau menurut Kang Jali kan berarti observasi terhadap site atau site analysis itu penting gitu ya. Nah, Iya. kalau menurut Kang Jali, apakah kan kalau kita baca secara teori gitu ya, Edward T. White dan terus belum lagi yang buku-buku yang paling baru gitu, site analysis itu ya selalu banyak poinnya gitu ya. Nah, apakah prosedur yang diberikan gitu ya, apakah selalu harus mulai dengan, misalnya contohnya, Kang Jali harus, kalau saya selalu mulai dengan observasi lingkungan, mulainya dari jalan gitu, atau enggak, bisa aja melalui matahari gitu. Apakah ada SOP yang dalam tanda kutip selalu sama gitu, kalau boleh? Oke. Nggak ada ya, kalau saya pikir sih setiap ini bicaranya jadi sangat puitis, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman Ya, nggak arsitek apa-apa ya. lah. Kalau ada sebuah lagu di lagu Indonesia lah, saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak. Dia yang menyatakan bahwa kebetulan dia bilang ya, aku percaya alam pun berbicara gitu ya, berbahasa gitu. Buat saya begitu ya. Jadi berbahasa. Jadi kita aja mau dengar yang mana. Ada yang teriakannya sangat keras gitu ya, bahwa ini matahari ini yang harus jadi orientasi utama gitu ya. Orientasi matahari ini yang menjadi concern pertama gitu. Ya bisa jadi itulah yang menjadi titik awal pembentukan massa ya. Bisa jadi itulah orientasi bangunan terhadap matahari yang menjadi titik awal pembentukan massa. Tapi bayangkan saya punya contoh lain, misalnya gini. Bayangkan saya punya sebuah plot gitu ya, sebuah plot tanah di Bali lah gitu ya, menghadap ke laut gitu, melihat sunset. Nah, berarti ngadep barat dong, kan ya? Refleksnya begitu, refleksnya. Lah kan logikanya begitu Iya, kan, menghadap logikanya. melihat sunset berarti menghadap barat, tapi lautnya di barat. Lalu gimana? Apakah kemudian logikanya ya saya tutup ke arah barat? Sementara view utama adalah di arah barat. Ini yang buat saya akhirnya kita harus dengarkan gitu si alam itu, atau si konteks ya, saya sebutnya konteks lah ya. Dalam tadi konteksnya alam ya, mau ngarah ke arah mana gitu, bahwa view utama ada di arah barat, lalu kemudian tapi matahari yang kencang di arah barat juga. Akhirnya sebagai satu bentuk dasar kita melihat bahwa ya udah jelas lah, most likely semuanya akan menghadap ke arah barat. Tapi lalu kemudian bentuknya yang bicara kan, apakah kritisnya panjang semuanya dan seterusnya. Itu kalau kita bicara alam ya, Mas Dana. Ya. Tapi buat saya alam lebih kasusnya lebih terjadi pada contoh-contoh yang seperti itu ya, villa type gitu ya, bangunan-bangunan yang kalau di daerah Jakarta mungkin di Rancamaya gitu. Saya ada beberapa proyek di sana, memang iya alam yang kemudian lebih banyak kita menjadikan sebuah pijakan awal untuk membuat bentuk. Tidak berarti kemudian semuanya mengarah ke arah sana ya, karena kita pun tetap harus mendengar yang lainnya. Tapi yang interesting adalah, buat saya yang interesting sekali adalah gini,
saya tidak langsung dapat proyek-proyek yang villa type seperti itu ya, yang ada di Ranca Maya yang besar-besar, tidak langsung. Itu mungkin setelah sekian tahun, sekian 10 tahun saya kerja baru kemudian akhirnya mendapat hal-hal semacam itu. Di awal-awal karir saya banyaknya adalah yang di perumahan. 8 kali 15, 7 kali 12. Kecil gitu. Jalannya kecil, depan cuma misalnya asal sekedar 2 mobil lewat gitu ya, 6 meter segala macam. Itu momen di mana ketika saya fed up gitu, karena saya merasa tidak ada bedanya. Padahal enggak gitu loh. Padahal kita aja yang harus mendengar konteks lebih atau membaca konteks dengan jauh lebih teliti agar bangunan kita tersebut punya anchor lah, kalau boleh bilang itu punya jangkar terhadap konteks. Program menurut saya always adapt lah. Program always adapt gitu. Bukan berarti tidak penting, tapi can be adapt. Yeah. Apa yang tidak bisa kita lawan, konteks. Betul. Bagaimana kita mengadaptasi konteks? Nggak ada kan? Hanya bisa kita jawab aja konteksnya. Itu Mas Dina. Berarti sensitivitas itu penting ya? Jadi harus dilatih kali ya terhadap lingkungan gitu ya? Well, at least begitu menurut saya. Jadi kalau misalnya ada yang magang sama saya suatu saat nanti, pasti akan saya suruh ke lapangan terus. Suruh mengamati terus lapangan. Tapi memang benar sih, itu penting. Oke, kalau kayak gitu saya buka diskusinya buat mahasiswa. Ada yang mau ditanyain mahasiswa? Kan ini sebenarnya mungkin proyek-proyek awalnya kalian gitu ya, sebelum masuk ke, ya kan pasti semua mahasiswa tuh punya cita-cita membuat proyek yang super raksasa gitu ya. Tapi biasanya awal-awal itu biasanya malah kadang-kadang kita harus mengenai proyek yang kecil gitu. Kadang-kadang proyek rumah itu challenge-nya malah lebih susah gitu daripada bikin proyek komersial gitu, kayak bikin hotel segala itu is easier gitu ya. Karena faktornya bisa diukur sebenarnya. Silakan, ini saya nggak tahu. Silakan langsung disebutin aja. Silakan. Kalau memang ini saya bukain. Ada yang mau itu tolong raise hand kalau ada yang mau nanya. Ini siapa ya yang pakai bahasa Mandarin? Saya nggak tahu nama ininya. Pertanyaan, apakah nggak ada bangunan yang digunakan secara efektif tanpa adanya site analysis? Oh, Hanson, oke. Silakan, Pak Cali, ada pertanyaan seperti itu, Pak. Apakah nggak ada bangunan yang digunakan secara efektif tanpa adanya site analysis? Ini pertanyaannya saya agak kurang paham. Jadi, pertanyaannya agak kurang paham. Jadi, apakah nggak ada bangunan? Apakah ada bangunan yang, dan bisa tolong dibantu saya ini menerjemahkan pertanyaannya. Pertanyaannya menggunakan kata enggak dan tanpa soalnya. Iya. Gini, Hanson, tolong diperjelas. Nggak ada ini maksudnya apa ya? Apakah tidak ada bangunan yang digunakan secara efektif gitu tanpa adanya site analysis atau? Kalau boleh jangan negatif pertanyaannya, tapi apakah ada bangunan yang digunakan gitu. Ya, mungkin begitu ya kali ya, Hanson. Apakah ada bangunan yang digunakan secara efektif tanpa adanya site analysis atau gimana maksudnya? Yang kedua tadi dibilang. Oke, ya. Berarti apakah ada bangunan yang digunakan secara efektif tanpa adanya site analysis gitu? Apakah ada bangunan yang digunakan mungkin secara efektif? Bekerja tanpa site analysis? Mungkin bangunan bekerja tanpa site analysis mungkin banget. Ya, pabrik most likely site analysisnya less ya. Gitu. Tidak terlalu banyak bicara soal analisis tapak gitu ya. Tapi kita lagi ngomongin residential gitu ya. Ya jadi banyak banget rumah-rumah yang dibuat developer itu kan karakternya lebih kepada programming ya, lebih kepada ke analisis pada calon pengguna
kalau yang saya perhatikan ya. Oh, bukan itu untuk ya, bukan soal fee, soal construction cost ya. Oh, jangan negatif amat ya. Enggak juga. Ya, satu hal itu, tapi sisi lain user ya, karena bicaranya mengenai jual gitu ya, mengenai jual. Jadi harus tepat fungsinya, harus tepat penggunaannya, dimanfaatkan untuk misalnya pasangan yang sudah mapan gitu ya, keluarga yang sudah mapan, tentu kamarnya jangan 1 lah, kamarnya harus 3, karena membayangkan anaknya udah 3. Jadi mungkin 3+1 sama kamar pembantu, mapan gitu ya. Atau kemudian ada juga yang baru gitu ya, itu mungkin kamarnya masih sedikit, tapi kemudian ada room for improvement di bangunan rumahnya. Jadi kalau kita lihat tuh iklan-iklan di jalan gitu ya, tipe-tipe rumah segala macam gitu ya. Pendekatannya ke arah sana, programatik ya. Pendekatannya ke arah bagaimana dia digunakan. Jadi bisa, kalau ditanya apakah bisa secara efektif, bisa. Tapi pertanyaan saya, kita arsitek bukan? Gitu. Ya. Karena kalau kita arsitek, nggak bisa lari dari site analysis. Kenapa? Karena being architect, kita punya super client. Super client kita adalah public. Even tampak bangunan kita dilihat oleh publik. Dan apakah itu bukan domain publik? Apakah tampak bangunan kita tersebut tidak kemudian mewarnai kota kita? Even itu gardu jaga, misalnya. Itu mewarnai kan kota kita. Jadi pertanyaan saya sebenarnya bisa kalau bicara cuma sekedar efektivitas penggunaan. Bisa banget. Gitu. Dan banyak, dan mungkin lebih banyak saat ini yang tidak terlalu memikirkan site analysis. Tapi pertanyaannya, ya kita arsitek atau bukan? Lalu yang paling buat saya ini sekalian aja jadi ajang curhat ya Dan ya. Kota kita dibangun oleh developer, cookie cutter. Halo, masih kedengeran? Ya, kedengeran. Oke. Kota kita dibangun suatu saat, suatu masa oleh developer ya, cookie cutter. Jadi tapak kalau bisa rata. Kenapa nggak rata? Karena kalau miring-miring nggak efektif untuk dijual. Gitu. Lebih efektif rata, jadi diratakan. Gitu. Jalan kalau bisa sama. Kenapa? Susah, ngasih harganya beda-beda. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun sampai sekarang. Dari tahun 60-an, ketika zaman Perumnas dan seterusnya ya, dari zaman developer. Awal-awal developer. Iya, 70-an terutama gitu ya. Pak Harto, dan saya tidak menyalahkan karena kondisi politik pada saat itu kita membutuhkan pembangunan rumah sebanyak-banyaknya itu pada saat dan secepat-cepatnya. Namun bayangkan dari tahun 70 sampai sekarang udah berapa tahun tuh, 50 tahun ya. Ya. Kita masih berada di posisi yang sama. Apakah pertanyaannya masih sama, kita membutuhkan rumah sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya? Ya, selalu dijawab, iya masih sama, segala macam. Oke, pertanyaan lebih dalam lagi, untuk kelas yang mana kalau gitu? Jadi sebenarnya kan kebiasaan melihat lebih kepada ke internalnya itu dibentuk oleh kondisi politik ya, dan itulah arsitektur menariknya gitu ya. Kita harus keluar terus ya. Tadi kritik aja kita kritik tadi saya sebut ya. Ya karena kita harus mampu terus dreamtopia, jadi mimpi selalu melihat lebih bagus kalau gini, lebih bagus lagi kalau gini gimana, lebih bagus lagi terus aja gitu. Ya itu sih Dan buat saya. Oke. Responnya. Ada yang mau ditanyakan? Terjawab. Mahasiswa? Kalau enggak, Pak M ada mau ditanyain Pak M? Tadi saya lihat ada Pak M, ada Pak Dani ya. Pak Emmanuel, ada yang mau ditanyain? Mungkin berkaitan dengan keprofesian. Kalau oh ya, silakan Pak. Mumpung ada ini ya, bos keprofesian soalnya beliau. ya, saya sih tadi tertarik ya Pak, tadi yang terkait apa namanya super client ini ya, yang sebelumnya yang
adalah publik ya. Seberapa besar sih sebenarnya arsitek ini harus apa ya? Mempedulikan si super klien ini ya kan, karena kan yang berhubungan langsung kan kita dengan akhirnya sebagai arsitek adalah klien ya gitu. Dan sekarang kan memang ada tren-tren malah ada bangunan dengan tanpa apa ya, mungkin fasadnya pun cenderung apa ya, masif gitu, yang tanpa mempedulikan bagaimana sih dari pihak publik, dari pihak misalnya orang yang mengamati dari jalan, mengamati terhadap bangunan tersebut gitu Pak. Ya, seberapa besar? Mohon maaf Pak Emmanuel. Seberapa besar ya kita sebagai arsitek menyikapi si super klien tadi ya. Ya, oke. Ini larinya ke etik sebenarnya. Kalau menurut saya ya, ini kalau saya mencoba untuk membacanya dari sudut pandang keprofesian akhirnya gitu ya. Saya ini larinya ke etik gitu akhirnya. Karena tidak ada aturan, saya bicara jujur apa adanya aja, tidak ada aturan pemerintah atau aturan manapun gitu ya yang secara positif memaksa kita untuk lebih mempedulikan atau dalam hal fasad tadi gitu ya harus sama. Kalaupun ada memaksa, saya sebagai arsitek pun akan menolak. Contohnya beberapa tahun yang lampau sempat ada pemahaman setiap bangunan di Jakarta harus menggunakan unsur Betawi gitu ya. Karena entahlah kenapa alasannya gitu ya. Tapi saya pun sebagai arsitek menolak gitu dalam pemahaman seperti itu. Dalam pemahamannya ya, bukan dalam etiknya gitu ya. Karena yang saya baca dari itu semua adalah etiknya sebenarnya. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaan etik ya sebenarnya, kita itu melakukan sesuatu itu semata-mata dibayar oleh klien atau bukan? Atau kita melakukan sesuatu itu demi masyarakat yang lebih besar, demi keilmuan kita. Kita sekian tahun di kampus belajar bagaimana publik, bagaimana masyarakat yang lebih maju, bagaimana perkotaan, bagaimana dreams untuk mencapai sebuah masyarakat yang lebih baik daripada sekarang ini ya, ruang yang lebih baik untuk masyarakat sekarang ini. Lalu kemudian di dunia kerja, kita dibayar berdasarkan komisi kita oleh klien. Pertanyaannya etis kan buat saya adalah, kalau kita sekedar melihat bahwa pekerjaan saya dibayar klien, maka saya pentingkan klien saya dong. Kalau itu jawabannya, secara tegas saya sebut, ya jangan sebut diri Anda arsitek. Sebut saja pekerjaan Anda. Karena Anda hanya melihat, atau kita hanya melihat sebuah pekerjaan itu atas dibayar oleh siapa. Kalau kita bicara profesional dan kita bicara arsitek, kita profesi, ada ada panggilan lebih besar dari itu, yaitu untuk masyarakat. Jadi buat saya seberapa penting ya penting sekali gitu. Hanya saja ya jujur saja tidak ada yang memaksa. Ujung-ujungnya adanya di etika dan di pertanyaan mendasar di dalam hati. Kita bekerja untuk siapa? Apakah kita bekerja untuk uang yang dibayarkan atau kita bekerja untuk higher entity, yaitu masyarakat gitu ya. Dan tentu saja mencapai balance itu yang menarik, yang bagaimana harus kita perjuangkan. Itu Pak Emmanuel, mohon maaf, semoga dapat menjawab. Ya. Oke, baik Pak. Ya mungkin saya nambahin sedikit. Memang kasus kayak gitu, kayak kita nggak bisa melarang klien untuk atau meminta klien untuk membuka, misalnya semua harus punya fasad gitu ya. Kadang-kadang saya suka mempertanyakan juga sih, karena klien itu kadang-kadang ada yang begitu ketakutannya sampai dia rumahnya aja banyak tralisnya gitu. Sampai saya bilang, Pak, ini membahayakan diri sendiri loh. Nah, kita sebagai arsitek kadang-kadang mesti
menyiasatinya gitu. Kalau memang sampai kliennya mau begitu, kita tetap harus mempersiapkan safety escape-nya gitu ya. Kalau sampai benar-benar susah diajak ngomong gitu, dan kemudian at the end terakhir ya saya pokoknya nggak merasa tenang kalau tidak ada tralis gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita harus kompromiin, dan kemudian cara komprominya adalah kita menyiasati tetap harus ada safety escape-nya gitu. Kalau nggak bahaya tuh kalau totally semuanya tertutup gitu. Tapi ya memang itu struggling-nya kita sih, karena role-nya kita memang nggak ada soal keterbukaan itu gitu ya. Lain kalau misalnya di negara-negara tertentu bahkan rewel sekali dengan yang namanya BGL gitu, building guidelines-nya gitu ya. Bahkan saya pernah ada kasus gitu di Georgia gitu ya, karena daerahnya Victorian style, ada satu arsitek itu tidak pernah bisa lolos dari uji materi di daerah situ, padahal arsiteknya arsitek beken dan sangat-sangat very very famous gitu ya, tapi udah sampai ke revisi ke-20 tetap ditolak. Alasannya cuma satu, ini bukan Victorian style gitu. Dan itu ditolak sama board-nya mereka gitu, board masyarakatnya sana gitu ya, karena pas hearing opinion-nya gitu, mereka tetap tidak setuju karena buat mereka ini mengganggu kualitas lingkungannya mereka. Itu yang sampai saya kagum, gila ini orang-orang di sini rewel sekali ya gitu dalam hati saya gitu. Coba kalau di Jakarta cuek-cuek aja semua gitu. Ya, kalau saya menambahkan sedikit, maaf tadi agak terbawa suasana jadi no problem. Suasana keprofesian. Enggak, kalau bisa menambahkan sedikit sebenarnya, ya ini kembali lagi sih sebenarnya, ya kalau menurut saya sih, arsitek tidak pernah bisa berdiri sendiri, itu aja masalahnya sederhananya gitu. Kita selalu berdiri di tengah lingkungan ya, jadi bagaimana lingkungan menatap kita, ya itulah karya kita sebenarnya gitu. Bagaimana arsitek bagaimana bangunan kita itu terjadi, ya itulah gambaran masyarakat kita. Ketika bangunan-bangunan kita campur aduk berantakan ke sana kemari, mungkin karakter masyarakat kita saat ini ya tidak peduli dengan kiri kanannya. Maybe gitu misalnya. Even karena buat saya kalau kita jalan-jalan ke kampung-kampung, misalnya ke kecil, not necessarily kampung lah, tapi saya melihat ada komplek-komplek perumahan yang selalu punya effort untuk menata lingkungannya. Ketika tidak bisa membuat kesamaan atap misalnya, bangunan bisa macam-macam misalnya, seterusnya, pohon depan misalnya, atau jalan, trotoar baremnya yang kemudian dicat dengan sama, selalu ada effort gitu loh. Jadi ketika tidak ada effort sama sekali, buat saya jadi question ya, apakah begitu masyarakat yang hadir di sana? Lalu question selanjutnya, apakah itu yang kita inginkan terhadap masyarakat kita? Gitu. Lalu kemudian selanjutnya lagi, kita sebagai arsitek yang mendapatkan commission seperti itu, apakah kita mengaminkan karakter tersebut dengan bangunan kita? Itu mungkin jadi renungan juga sih buat saya. Ya, oke. Mas Dani, ada mau diinin? Mana sorry. Halo ya. Mas ya. Ya, kedengeran. Silakan Mas Dani. Ini thank you udah ngikutin dari awal dan presentasi oke banget ya. Saya punya pertanyaan mungkin lebih ke ini juga, lebih ke arah hubungan antara pengetahuan kita di arsitektur gitu ya dalam merancang dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi yang saya mau tanya lebih cenderung seperti ini, karena sebenarnya proses hubungan kita dengan klien kan selalu berkembang. Kadang klien yang sama akan kembali ke kita di suatu hari waktu nanti gitu kan. Jadi ada saatnya kita sama-sama belajar gitu kan, berinteraksi, sama-sama belajar menginterpretasi pendapat harapannya klien, begitu juga klien belajar juga terhadap kita, memahami ternyata ada
ada hubungannya antara desain, eksekusi, dan semua proses yang ada gitu ya. Dan itu terwujudlah dalam satu project dan selesailah misalkan si project arsitektural tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa mungkin ya kita justru bisa mereview project-project kita gitu di kemudian hari gitu untuk kemudian kita bisa memperbaiki memperbaiki katakanlah ya desain execution kita dan lain-lain gitu. Apakah juga itu lebih baik di ini ya? Ini juga pertanyaan buat Pak Dana juga nih. Apakah juga itu lebih baik juga diwadahi ya, sehingga kita jadi tahu gitu kan dengan adanya feedback, dengan adanya katakanlah review setelah 5 tahun terjadi apa perubahan apa dan sebagainya, dan akhirnya kita bisa progresif gitu ya, bahwa approach sebelumnya tidak terlalu tepat gitu ya, atau approach sebelumnya sangat baik, justru kita bisa ulang gitu approach sebelumnya untuk kasus-kasus serupa gitu. Jadi mungkin lebih ke arah pendapatnya Mas Cali nih, kira-kira review tersebut tuh memungkinkan tidak gitu ya di ranah kita, dan kalaupun memungkinkan diwadahinya seperti apa, karena ini berulang di beberapa, saya lihat sih ya di beberapa case gitu ya, bahwa di asosiasi kita juga kan banyak pemberian award dan sebagainya. Nah, adakah nggak sih review setelah 5 tahun kepada karya yang diberikan award tersebut gitu ya? Bukan untuk menghakimi, tapi lebih cenderung ke melihat potensi-potensi baik, potensi-potensi yang lain-lainnya yang mungkin bisa memperbaiki segala sesuatu itu di kemudian hari untuk kita semua gitu. Begitu aja sih Pak Cali dan Pak Dana. Oke, thank you Dan. Ya, silakan Pak Cali duluan kali kalau yang ini. Saya sih beruntung, sebenarnya di satu sisi saya ada keberuntungan juga gitu ya, bahwa tidak semua, tapi banyak klien saya yang kembali gitu ya. Jadi baik untuk perbaikan rumahnya, jadi sudah ditinggali sekian tahun, 5 tahun. Jadi awalnya saya merancang, lalu kemudian sudah ditinggali sekian tahun, dihuni sekian tahun, kembali untuk bertanya tentang maintenance saja, misalnya sederhana, misalnya dicat ulang gitu ya, karena tidak ada yang bertahan seumur hidup ya, tentu ada selalu maintenance gitu ya, atau renovasi gitu, atau bahkan renovasi yang agak besar gitu ya, agak total, atau bahkan proyek baru, ngasih proyek baru gitu ya, either untuk mereka sendiri atau untuk keluarga mereka, untuk anaknya atau segala macam gitu. Nah, saya cukup beruntung memiliki klien-klien yang seperti itu gitu ya, banyak. Dan itu juga menarik, ini ada hubungannya sama residensial sebenarnya, sama kasus kita saat ini gitu ya. Efektivitas mulut ke mulut dalam proyek-proyek residensial ini sangat tinggi ya efektivitasnya gitu ya. Hampir walaupun saya tidak bisa mewakili generasi saat ini ya, karena saya juga tidak menggunakan karakter marketing yang terjadi saat ini, yaitu lewat saya dengar efisiensinya cukup tinggi melewati Instagram dan seterusnya. Saya generasi yang masih menggunakan mulut ke mulut sebenarnya gitu ya. Tapi efektivitasnya sangat tinggi. Yang menarik adalah lalu kemudian biasanya adalah si klien ini temannya si klien berikutnya, temannya lagi, terus dia kasih tahu ke temannya di kantor, temannya lagi gitu ya. Bahkan joke saya adalah kadang-kadang di teman-teman di kantor tuh, arisan ini semuanya udah gua kuasai gitu. Terus pindah lagi ke arisan yang berikutnya gitu ya. Arisan ke arisan gitu ya. Wah, luar biasa. Joke saya sering seperti itu, tapi bukan joke sebenarnya, actually memang seperti itu. Nah, yang menarik adalah mereka itu gosip, ya nggak gosip lah ya, tapi berbagi pengalaman gitu. Dan karakter saya juga berubah gitu ya. Jadi di satu proyek
saya buat begini gitu. Terus yang lain kepo gitu ya, karena ini satu kepo, jadi ingin tahu gitu ya, karena ini satu kelompok yang sama-sama mengenal gitu ya. Sama Charlie dibuatin apa gitu ya. Mereka pengen lihat gitu. Bangunan belum jadi didatengin rame-rame gitu ya. Jadi setiap proyek di dalam tanda kutip saya di-judge-nya sama banyakan gitu ya. Nah, yang paling suwe adalah kalau misalnya kebetulan yang baru lebih bagus dibanding yang dulu. Wah, itu udah paling kacau lah gitu ya. Karena klien yang lama kemudian bertanya gitu, wah Cal, kok yang itu lebih bagus dan segala macam gitu. Nah, lebih bagusnya itu tentu kalau misalnya lebih bicaranya soal hal yang keteknisan, tentu bisa saya jawab. Tapi saya ingin menyambungkan dengan pertanyaan Pak Dani tadi gitu ya. Ketika saya harus menjawab karena karakter saya sudah berubah, gitu. Itu yang paling berat gitu ya, dan memang karakter saya berubah gitu. Atau kemudian saya harus menjawab karena dia mungkin lebih cocok sama saya gitu, segala macam. Nah, itu jadi buat saya ya sudah, itu tidak bisa dihindari gitu ya, kondisi-kondisi semacam itu harus dihadapi saja. Mungkin dalam kasus residensial bagi saya intensitas untuk being personal menjadi sangat tinggi ya, dan itu salah satu triknya gitu. Kalau tadi Mas Dani tanya ada nggak cara mereview segala macam, nggak usah di awardkan pun saya bisa kenalin dengan klien-klien saya gitu. Karena saya nggak bisa lepas dari itu. Saya harus selalu tahu apa yang terjadi di rumah yang sana, di rumah yang sini, dan seterusnya. Nah, yang menarik buat saya sebenarnya bukan bagaimana kita mereviewnya ya, karena itu lebih kepada keinginan kita aja gitu ya, inisiatif kita untuk mereview sendiri, untuk melihat toh itu teman juga akhirnya menjadi teman, dan berbahaya juga kalau saya nggak review karena tadi ya mulut ke mulut gitu, berbahaya kalau saya nggak hadapi gitu. Jadi dalam kepentingan saya sebagai pengusaha arsitek gitu ya, itu menjadi hal yang harus saya lakukan. Yang menarik adalah ketika ada kegagalan-kegagalan gitu. Apakah lalu kemudian saya buru-buru perbaiki? Karena itu tanggung jawab saya gitu. Ini yang sebenarnya buat saya isunya lebih kuat ya. Saya selalu berusaha dari awal, alhamdulillah, karena guru-guru saya, paling tidak yang harus dijaga itu adalah soal keamanan, keselamatan gitu ya, paling tidak itu, kesehatan gitu ya. Ada hal yang soal keindahan dan kenyamanan yang kadang-kadang itu yang bergeser terus-menerus gitu ya. Nah, tapi ada tuh yang kemudian menyatakan nggak enak bangunannya setelah ditinggali sekian tahun, apalagi ketika dia bandingkan sama karya saya yang terbaru yang kebetulan temennya gitu. Ada tuh gitu ya. Ya di situ buat saya kembali menjadi pembicaraan etis ya di situ ya. Kemampuan kita komunikasi ya, maturity kita kalau saya sebutnya gitu loh. Maturity kita untuk menghadapi klien seperti itu, dan kliennya pun harus mature, kita juga harus mampu menyampaikan bahwa ya saya juga berubah gitu. I'm getting better and your appreciation pun getting better gitu. Jadi things yang kita lakukan di past might not be saat ini adalah yang tepat gitu. Ya kita ya apa yang bisa kita lakukan itu aja. Apakah kemudian menjadi tanggung jawab saya? Rasanya ya nggak begitu ceritanya, kecuali bicara soal keamanan, kesehatan, keselamatan, ya itu kita bicara soal insurance, tapi itu pembicaraan lain lah. Paling tidak kita jaga 3 hal itu, sisanya sih kalau buat saya pada nih review itu terjadi secara organik ya, diperlukan, apalagi ini kita konteksnya residential. Itu Pak Dani kalau dari saya. Oke, thank you Pak Charlie. Ya, saya nambahin sedikit gitu ya, dan Mas Dani. Jadi gini, dan ini juga mungkin buat pengetahuan mahasiswa juga gitu, karena di Indonesia masih belum biasa gitu ya. Kalau di luar itu sudah jadi kewajiban gitu, namanya post occupational gitu ya.
Jadi setelah bangunan itu terjadi, sudah dikonstruk, sudah selesai, sudah terimakan, maka building itu akan direview per 5 tahun. Kalau di Indonesia, reviewnya sebenarnya jadi cuman like huni gitu ya. Nah kalau di SLF gitu ya keluarnya. SLF, sorry. Ya SLF. Nah tapi kalau di luar sebenarnya bukan SLF gitu. Jadi SLF itu makhluk yang lain lagi, karena kalau mereka bilang SLF itu lebih ke masalah seperti building safety, building regulation yang harus dipenuhin gitu ya, karena ada perubahan kejamanan gitu ya. Nah, dan terus kemudian biasanya itu kasus-kasus material. Jadi kalau di luar SLF itu berlakunya lebih ke fisik building. Tapi kalau post occupational itu lebih ke bagaimana building itu perform gitu ya, baik dari sisi energi maupun dari segi penggunaan gitu ya. Nah, memang terus terang aja di kita ini kayaknya belum ada peraturan kayak gitunya gitu ya. Masih campur gitu antara like fungsi dengan post occupational gitu. Nah, kalau post occupational, kalau yang saya pengalaman di luar gitu ya, itu rewelnya ditanyanya bukan masalah ini tangga daruratnya oke enggak, terus apa building materialnya apa enggak, tapi mereka nanyanya begini, apakah thermal comfortnya Anda terpenuhi enggak setelah 5 tahun ini gitu. Nah, di situ tuh ada monitoringnya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata tidak, berarti ada apa gitu yang mesti di-review gitu ya. Nah, misalnya contohnya, jangan-jangan produk barang yang digunakan ini mengalami kebocoran atau kerusakan yang kadang-kadang tidak ketahuan gitu ya, defected, dan umumnya post occupational itu related dengan perpanjangan insurance building. Nah ini yang jadi rese tuh. Bukan ke SLF masalahnya, itu aneh tuh. Kalau di Amerika ke insurance building, jadi ditanyainnya gitu karena insurance buildingnya ternyata juga mereka concern gitu. Kalau buildingnya andai kata tidak laku disewa, rugi juga kan mereka gitu. Jadi pikir-pikir benar juga ya, insurance at the end, insurance building yang jadi apa ya, jadi triggernya gitu ya. Misalnya contohnya itu. Terus kemudian misalnya makanya misalnya contohnya lagi andai kata terjadi misalnya selain dari building performance, misalnya gini, jadi penggunaan sirkulasi gitu ya, sirkulasi building. Ternyata selama 5 tahun ini sirkulasinya malah jadi nggak efisien gitu ya, setelah dirancang gitu. Contohnya tuh mall di saya lupa, kalau nggak salah department store-nya di Inggris, lupa saya, Selfridges atau apa gitu. Itu pernah terpaksa harus di redesign ulang, karena kasusnya adalah crowd-nya itu cuma separoh gitu. Yang marah itu okupan tenant-nya gitu. Karena kenapa? Karena mestinya bagi-bagi dong gitu crowd-nya. Ini kenapa jadi ngumpul di satu titik gitu. Kalau di Indonesia pasti disalahinnya, ya lunya aja nggak laku produknya gitu. Nah kalau di sana nggak, itu bisa harus dibuktikan secara ilmiah. Ada apa gitu yang membuat hal itu terjadi. Karena itu berarti kerugian secara besar gitu, secara scale lebih besar gitu ya. Kalau di Indonesia dianggapnya, itu kan salahnya si kiosnya atau si tenantnya gitu yang tidak atraktif gitu ya. Nah sebenarnya kalau mau fair gitu, itu sebenarnya ada masalah terhadap desain. Yang mungkin jangan-jangan sirkulasinya salah, sehingga, atau sirkulasinya berat sebelah, biasanya itu berat sebelah sih. Sehingga dia tidak muter gitu. Nah hal seperti ini yang kemudian post conventional itu menjadi pembuktian gitu ya. Nah itu biasanya reviewnya per 5 tahun. Nah kalau di Indonesia belum diwajibkan, tapi yang saya tahu mall itu melakukan tiap 5 tahun gitu ya, dan rewelnya minta ampun gitu. Makanya kadang-kadang kalau kalian perhatiin gitu, tiba-tiba kenapa ini mall semuanya bergeser gitu ya. Yang dulunya makanan di lantai 3 gitu, tiba-tiba diturunin atau disebar gitu di setiap lantai. Itu pasti gara-gara perhitungan post occupational itu. Mereka ngetes ternyata wah nggak bisa gitu ya. Bahasa-bahasanya kalau tools yang kalian pernah dengar gitu, mungkin dari Mas Dani atau Mas Emma Pak M gitu ya, itu space syntax itu tuh. Kalau kalian pernah tahu, nah itu salah satu tools untuk menganalisis tuh sebenarnya, menganalisis dari sirkulasi gitu. Nah memang di Indonesia terus terang Mas Dani belum sampai jadi regulation ya.
kalau di Inggris, di Amerika itu sudah jadi regulation dan itu menjadi code of conduct-nya arsitek gitu ya. Bagian dari code of conduct-nya arsitek dan kewajibannya dari arsitek untuk mereview proyeknya. Dan itu tanggung jawab publiknya arsitek gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir, gila, kita harus mengeluarkan duit berapa gitu. Tapi terus terang aja, Mas Dani, kalau level residensial saya belum pernah tahu, terus terang aja. Karena yang biasanya yang direwelin itu yang terkait sama insurance yang sifatnya komersial. Karena yang paling berat itu kalau rumah mungkin belum sampai ke sana gitu ya. Atau mungkin karena yang punya rumah juga nggak malas gitu di review gitu. Di review. Karena mengganggu privasinya mereka. Ketahuan nantinya. Iya. Oke. Thank you. Thank you Mas Dani atas pertanyaannya gitu ya. Ada mahasiswa yang mau nanya nggak? Ini bingung saya, mahasiswanya sunyi senyap. Apa memang karena nggak bisa nge-mute atau saya udah kasih ini? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Atau mungkin karena sore gitu, ngantuk kali ya. Atau semua pada kenyang gitu. Ada yang mau ditanyakan gitu? Terkait dengan apapun gitu, mau keprofesian maupun baik proyeknya Pak Cali gitu atau tentang keprofesian sebagai arsitek atau strategi-strategi apa gitu yang mungkin kalian. Halo Pak. Ya silakan. Siapa nih? Hanson, silakan Hanson. Hanson. Nah, mati lagi si Hanson. Pak, tadi saya nggak sengaja lihat ada bangunan di Pinterest, tapi bangunannya cukup lengkap tadi saya lihat. Jadi dia cuma kayak bangunan pabrik gitu, tapi dimodifikasi. Jadi setiap kiri kanan depan belakangnya bangunan itu bisa digeser kayak jendela gitu. Juga semua dibikin dari kaca. Kan kalau dilihat tadi Bapak bilang logikanya kalau di sana ada view, kita bukanya ke arah sana biar bisa lihat view. Kalau ini kayak menurut saya lebih shotgun approach. Jadi dia tanpa tahu kiri kanan depan belakang ada apa, ada view atau enggak, anginnya dari kiri kanan masuk dari mana, dia buka semuanya dan kacain semua. Jadi apa ya Hanson? Tadi pabrik ya tadi kamu bilang? Ya pabrik. Sebelumnya pabrik. Sebelumnya pabrik atau sekarang fungsinya pabrik? Sebelumnya pabrik, sekarang kayaknya dipergunakan sebagai rumah tinggal kayaknya. Oke. Terus silakan Pak Cali. Terus apa Hanson pertanyaannya? Belum selesai. Pertanyaannya apa? Apakah shotgun approach kayak gitu termasuk logika juga? Karena orangnya kayak benar-benar shotgun approach, maksudnya kayak asal taruh gitu. Jadi semua areanya tuh bisa dibuka, semua areanya kaca. Ya pasti panas sih, tapi kan karena bisa dibuka dari manapun, anginnya dari manapun bisa masuk. Gitu. Itu bangunan di tropis apa bukan? Nggak tahu, karena saya lihatnya di Pinterest juga. Jadi datanya cuma kayak ngelihat bangunannya, interiornya, sekitarnya, tapi dia nggak taruh bangunannya di mana, apa-apanya, data-datanya kurang ada gitu. Ini pendapat saya ya Hanson ya. Tentunya setiap arsitek punya approach yang lain-lain, tapi ini pendapat saya. Bagi saya sih sebenarnya adalah bangunan. Kalau kemudian kita bertanya ini bangunan bisa dipindah-pindah ke sana kemari, gitu ya? Itu bangunan apa produk ya? Gitu. Dan ini memang jadi simpang siur ya. Ada gagasan-gagasan menarik kalau misalnya teman-teman suka lihat acara TV misalnya gitu, living tiny houses gitu ya. Atau di Pinterest banyak banget gitu ya cerita tentang kalau kontainer so lahir sebenarnya, tapi oke lah kontainer gitu ya, kontainer yang kemudian bisa dikasih roda terus pindah ke sana kemari.
yet it still works gitu ya, sebagai sebuah rumah tinggal. Gitu. Bisa digunakan, ada kamarnya, ada WC-nya, berjalan seperti apa adanya. Pertanyaannya sebenarnya itu arsitektur atau produk ya? Mungkin makna arsitektur berubah, mungkin ya kalau kita maunya bicara mengenai sampai sejauh itu. Tapi saya tidak mau bicara sejauh itu gitu. Buat saya dan yang saya percaya, dan akhirnya kita pun harus mengambil pilihan ya, teman-teman suatu saat nanti harus mengambil sikap terhadap hal tersebut. Saya sih tidak serta-merta menyebut itu arsitektur gitu. Karena buat saya ketika dia bisa berpindah-pindah, ini jadi lucu gitu, jadi aneh gitu ya. Nah, kalau lebih spesifik ke pertanyaannya Hansen, tadi lihat di Pinterest seperti itu, ya ini salah satu hal juga yang saya menggunakan Pinterest secara rapid gitu ya, baik sebagai inspirasi bagi saya maupun inspirasi bagi klien gitu ya. Rapid, jadi saya tidak melarang penggunaan Pinterest, bagus sekali. Hanya saja keep in mind ketika kita menggunakan Pinterest bahwa kita tidak pernah tahu ini lokasinya di mana, bangunan ini menghadap ke arah mana, gitu. Itu informasinya biasanya nggak muncul, gitu. Dan pun muncul bisa diedit, gitu ya, bisa diarahkan informasinya ke arah mana, gitu. Jadi itu dulu nomor satu yang harus kita pahami, gitu ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan spesifik Hansen tadi ya, siapa tahu memang potensi view ada di 4 arah, itu saya nggak tahu juga, Hansen. Jangan-jangan ada di 4 arah gitu ya. Siapa tahu lalu kemudian di daerahnya daerah subtropis yang justru matahari kalau boleh masuk sebanyak-banyaknya gitu. Itu saya nggak bisa secara detail untuk menjawab ke arah sananya, tapi menurut pendapat saya itu saja yang harus dipikirkan gitu. Bagaimana apakah arsitektur itu dalam pandangan teman-teman itu anchor pada sebuah konteks atau produk yang bisa dikantongin dan dibawa kemana-mana. Yang bisa jawab ini either Pak Dana atau Pak Emmanuel nih sebagai karakter UPH ke arah mana marwahnya. Gitu Pak Dana. Oke, ya Hansen. Jadi kalau ditanya gitu, ya sama sih sebenarnya kesulitannya mungkin karena kita nggak tahu konteks building itu ada di mana gitu ya. Mungkin juga karena dia bekas pabrik gitu ya. Dan biasanya kalau yang refurbish begitu, approach-nya memang agak berbeda gitu ya. Kadang-kadang lebih ke utilisasi fungsi dari X bangunannya gitu ya. Karena dia bentang lebar dan kemudian mungkin dia berada di satu area yang terbuka, maka utilisasinya itu jadi penting gitu ya. Ya kalau secara ininya mungkin nggak harus diteliti lebih lanjut gitu ya. Dia konteksnya di mana gitu. Kita harus bisa lihat karena kadang-kadang, nah ini nggak enaknya Pinterest gitu. Kalau Pinterest gitu kan kita secara visual kita tahu gitu ya building itu seperti apa gitu, dan kemudian kalau di Pinterest itu secara visual aja gitu. Kita tidak tahu konteksnya gitu. Dan kita harus sebenarnya mesti melihat lebih jauh gitu. Jangan-jangan harus lihat side plan-nya, harus lihat kondisi tapaknya gitu ya. Terus kemudian kondisi lingkungan makronya gitu, bahkan gitu ya. Nah, memang ya, dan itu kadang-kadang saya fair aja gitu ya. Pinterest itu kadang-kadang menjebak klien gitu ya. Kita mau fair aja gitu. Karena ada beberapa klien tuh ya, kalau ngelihat dari Pinterest, dia bilang, ini bagus nih begini. Terus saya pernah satu saat, saya bilang, gini Pak, saya bukannya tidak mau gitu ya, atau tidak mau mengerti tentang usulan Bapak gitu ya. Tapi saya bukain dulu nih ya. Terus saya search itu building gitu ya. Karena mungkin hokinya, untungnya juga gitu, karena pakai Google Lens ternyata bisa koneksi ke mana-mana gitu ya. Dan kemudian kita kasih lihat, ini building ini ternyata bukan real building gitu, tapi simulasi gitu, sebuah gambar 3D, 3-dimensional. Tapi saking hebatnya itu 3-dimensional renderingannya, sampai si klien saya itu merasa itu real gitu.
Dan kemudian kita cari aja Pak. Nah, kemudian benar masuk ke sebuah perusahaan 3D dimensional, 3D rendering gitu ya, dia bilang gitu, ini hanya simulasi gitu ya. Dan kemudian di capture sama orang itu dengan mudah gitu ya. Diambil, ditaruh di Pinterest-nya dan diakuin. Itu yang kacau juga sih. Diakuin sebagai satu project gitu ya. Sampai saya bilang ini bukan proyeknya dia ini, pasti ada orang lain dan kenyataannya seperti itu gitu. Dan ketika klien saya tahu gitu ya, melihat, oh ternyata ini simulasi. Iya, simulasinya bisa se-perfect itu, dan kalau kita tidak cermat lihatnya, seolah-olah itu benda udah wow, sudah terjadi dan hebat gitu ya. Padahal realnya mana mungkin begitu gitu, saya bilang. Nah, tapi ya balik lagi, ini about pengalaman, experience gitu ya. Dan kemampuan pengamatan kalian sebagai saat calon arsitek gitu. Makanya dari kampus itu sudah latihan gitu, harus belajar kritis gitu. Karena kelemahannya kebanyakan gitu ya. Kebanyakan karena di kampus tidak pernah mau latihan gitu ya, begitu ke publik cuman maunya desain, begitu real project-nya kelabakan gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak aspek yang kadang-kadang membuat kita tuh kaget gitu ya. Kok ternyata banyak yang mesti dipikirin gitu ya. Ini yang jadi susah gitu. Oke, kalau gitu udah mulai jam 3:05. Pak Cali, ada penutup yang mau atau jangan untuk para calon arsitek ini, dan mungkin akan jadi rekan-rekan kita di IAI gitu ya. Oke. Silahkan, Pak. Kalau saya sih itu ya. Jadi gini, saya saya pribadi tidak menyatakan bahwa arsitektur itu diam dan tidak berevolusi. Arsitektur itu berevolusi, ya. Jadi pemahaman baru, karakter-karakter baru, apa itu arsitektur gitu ya, apa itu kota dan seterusnya, itu bergerak terus-menerus gitu ya. Saya tidak menutup diri terhadap hal tersebut. Hanya saja saya mewakili generasi saya. Ini yang penting teman-teman, ini karena kita bicara lintas generasi nih, Dan. Jadi saya hanya mewakili generasi saya. So my point of view adalah inilah arsitektur gitu ya. Yang saya challenge dari teman-teman adalah apa view kalian terhadap arsitektur. Create your own dreams gitu ya. Apa yang menurut kalian better? Karena ini yang kalian akan tinggali di kemudian hari. Ya. Kalau kalian serahkan kepada kami, ya kami akan membuat yang baik menurut kami. Tapi at the end, kalian yang akan tinggal di masa depan, ya seperti apa? Tapi, ini yang penting, tapi backup itu semua dengan argumen yang sangat kuat. Gitu. Backup itu semua dengan pengetahuan yang nggak setengah-setengah. Tunjukkan, buat kami percaya dengan gagasan baru, dengan ide-ide baru. Ide-ide baru harus muncul, karena itu ingin membuat sesuatu yang menjadi lebih baik. Itu kan gagasannya ya, menjadi lebih baik. Tapi ketika argumen yang harusnya menjadi lebih baik itu ternyata tidak dapat bukan dibuktikan ya, tidak dapat diargumentasikan karena memang tidak bisa dibuktikan. Itu menariknya juga arsitektur ya. Semua karya kita baru dibuktikan di kemudian hari 50-100 tahun ke depan. Ya, backup dengan argumen yang baik gitu. Itu satu. Terus yang kedua, teknologi. Saya tidak bicara computational design, kalau itu bicara nanti sama Pak Dani gitu ya. Saya lebih bicara pada gadget gitu ya. Penggunaan Pinterest gitu ya, terutama terus Instagram dan seterusnya. It's okay. Kalau saya pribadi, it's okay. It's good gitu ya, menambah khasanah dan segala macam. Even saya dulu juga menggunakan hal yang sama dengan karakter yang sama. Bedanya cuman dulu mas saya belinya majalah gitu ya, atau buku gitu ya, hardcover. Tapi at time saya cuma lihat gambar-gambarnya saja kok gitu ya. Nah, ini mungkin masukan saya buat teman-teman gitu ya. Selalu sadar aja bahwa
kita hanya melihat sebagian dari karya tersebut. Jadi itu sadar gitu, ketika melihat bagus ya, tapi tahu bahwa ini tuh cuma sebagian dari karya tersebut. The real story-nya tetap aja sebenarnya adalah ada konteks, ada program, ada struggling, ada communication, dan seterusnya. Itu aja Pak Dana. Kasih. Oke, thank you Pak Cali. Terima kasih atas presentasinya, wejangannya, dan sharing pengetahuannya gitu ya. Hope semoga mahasiswa bisa dapat menerima makna apa yang dimaksud dengan kuliah ini gitu ya. Dan saya rasa harusnya setiap mahasiswa mampu mendevelop menjadi pengetahuan buat mereka sendiri gitu ya. Instead jadi cuman hanya sambil lalu gitu ya. Dan whatever Anda jadi arsitek atau enggak gitu ya, please bangun attitude sebagai seorang arsitek gitu ya. Walaupun belum tentu menjadi arsitek gitu. Kenapa? Karena ternyata membangun jiwa kearsitekan itu memiliki chances yang lain gitu daripada hanya daripada bidang profesi lain, kadang-kadang seperti itu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan gitu ya kalau memang kadang-kadang kita sebagai justru kadang-kadang ketika kita mendengar kasus-kasus tertentu kadang-kadang jadi panik gitu. Jangan-jangan saya nggak bisa nih jadi arsitek. Tapi yang pasti jangan give up gitu ya. Kalau memang mau jadi arsitek, pursue your dream gitu ya. Dan saya percaya at the end memang pilihannya ada di tangan Anda gitu. Mau menjadi apakah diri Anda di masa depan. Saya rasa thank you Pak Cali atas paparannya dan terima kasih banyak atas waktunya. Dan ya mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan ini kondisi dan lain-lain. Terutama saya juga dan terima kasih teman-teman semua. Oke, saya rasa cukup kuliah hari ini. Untuk kelas sore, tolong pindah ke MS Team karena saya akan mau memberikan sedikit kuliah sedikit gitu ya. Saya rasa kelas ini saya tutup. Thank you semuanya. Silakan kalau mau live silakan Pak Cali dan teman-teman. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih ya.